Halo guys, selamat pagi, kembali lagi bersama Benix. Kita sekarang udah masuk ke sesi AMA yang ke-38. Nih pertanyaan kamu keren-keren dan bagus-bagus. Kita langsung jawab aja deh pertanyaannya, karena ternyata banyak yang ngeselin juga nih pertanyaannya nih. Yuk langsung aja kita bahas, so let's check this out. Pertanyaan pertama dari @userbv3tj. Dulu saya trader saham atau kripto saya hajar. Tapi karena broker dan bandar lebih gila mainnya, jadi saya stop trading karena jelas judi sangat kerasa. Modal saya buat nikah udah habis buat judi. Nggak kerasa tapi benar-benar hancur hidup saya. Jadi tolong buat kalian stop trading. Jadi guys, ini barusan kita baca ya, ini kesaksian nih langsung dari user ya, yang sadar akhirnya setelah hidupnya habis berdarah-darah. Dia bilang sendiri hidupnya hancur, dia mau nikah jadi batal karena yang namanya judi saham. Now, teman-teman sebelum memutuskan menjadi trader, lu harus lihat komentar di kolom komentarnya Benix ya. Dari yang video-video yang kemarin juga lu harus cek. Itu di situ banyak orang yang udah kasih laporan, kasih kesaksian. Pengalaman mereka jadi trader, jadi scalper, itu semua apa boncos, itu rugi, itu nggak bener guys. Dan masih banyak orang yang bilang trading itu kan dagang, apa salahnya, nggak apa-apa gitu. Bego. Itu orang-orang bodoh ya. Sekali lagi gue bilang namanya trading saham itu judi. Jadi lu jangan terlibat, jangan pernah lu teracuni, apalagi ikut-ikut grup-grup saham, ikut kelompok-kelompok menyesatkan seperti itu aliran sesat guys. Lu jangan mau tergoda guys. Fix gue udah bilang sama lu yang namanya trading itu judi. Yang bener apa? Lu investasi. Kalau lu ikut video-video kita yang lama, ya lu udah lihat lah banyak orang yang ketika judi itu mereka apa keringet dingin, ketakutan, grogi. Hidupnya nggak pernah tenang guys. Dan lu baca sendiri itu orang-orang sampai hidupnya hancur. Dia mau merit juga batal karena modalnya habis buat judi saham. Dan itu yang dilakukan mereka. Dan yang lebih sadis lagi apa? Kemarin gue baru dapat laporan. Ada sebuah perusahaan investasi mengadakan training. Trainingnya apa? Bukan training disiplin cut loss guys. Tapi trainingnya bagaimana cara cut loss dengan konsisten. Kan bodoh banget asli. Gue ngeliat itu, aduh sedih banget lah nih perusahaan. Gue pengen masukin tapi ke Instagram. Cuman gak enak. Cuman ya perusahaan juga ada di Instagram juga gitu kan. Jadi nanti bisa jadi war tuh di sana. Tapi itu fakta. Bahwa perusahaan-perusahaan itu, mereka ngaku perusahaan investasi, tapi aslinya apa? Judi. Dan mereka pengen lu berjudi. Supaya apa? Mereka tambah kaya, lu tambah miskin. So, yang mereka ajarin apa? Bukan supaya lu konsisten cuan, guys. Mereka ajarin lu supaya lu konsisten cut loss. Ya dari situ aja lu udah tahu gilanya di sebelah mana nih. So, buat teman-teman nih pelajaran nih bagus nih dia punya sharing. Buat gue sangat appreciate nih buat orang-orang yang mau komen jujur tentang pengalaman di dunia trading yang sangat menyedihkan. Banyak orang yang masih belum sadar akibatnya mereka terjebak ikut kelompok-kelompok aliran sesat itu, pemuja rasi-rasi bintang gak jelas, planet Mars, Uranus, Neptunus, belum lagi aliran babi ngepet, baca-baca, candlestick, jagain lilin, tolol semua. Jangan lu ikutin orang-orang gila kayak begitu. So, investasi yang bener lah. Namanya investasi ya, lu investasi. Dengan mindset lu sebagai seorang investor, bukan untuk beli hari ini jual nanti sore, atau jual besok lusa, nggak begitu. Lu kembali lagi ke konsep investasi yang benar. Lu kalau mau beli rumah apa, lu cek lingkungannya seperti apa, lokasinya di jalan apa, rame nggak, ada sekolah nggak, ada tempat ibadah nggak, jauh nggak transportasinya, bakal kena tsunami nggak 3 tahun lagi, sering nggak kena gempa bumi, sering nggak kena banjir, kan realistis ya. Lu cek lokasinya, cek warganya, cek komunitasnya, itu normal lah, masuk akal. Terus lu cek harganya gitu. Jangan lu pakai ilmu fata morgana, tebak-tebak buah manggis, tiba-tiba lu dapet saham nggak tahu isinya apa, lu beli. Tebak-tebak buah manggis. Itu salah. Nggak ada orang namanya beli rumah atau beli tanah dia nggak datang, dia nggak lihat barangnya di mana, lokasinya di mana. Itu investasi yang bener. So teman-teman boleh nggak lu tolong banget nih supaya jangan ada lagi nih teman-teman yang kejebak dengan ya judi saham lah, ngaku-ngaku trader. Judi forex lah, judi komoditas lah, kripto lah, apa segala macam, tukang tipu semua lu. Tolong dong buat teman-teman, apalagi yang udah tobat ya, mantan trader ya, tolong dong tulis di kolom komen, menurut lu bener nggak sih trading saham itu? Bener nggak sih yang gue bilang selama ini bahwa trading saham itu judi? Lu setuju nggak? Tolong dong tulis di kolom komentar di bawah ini, menurut lu trading saham itu investasi atau judi? Dan kalau judi, kenapa kalau menurut lu judi? Berdasarkan pengalaman lu ya, bukan pengalaman gua. Tulis alasan lu apa, sehingga akhirnya lu yakin si Benix ini bener nih. Yang dibilang Benix itu sangat-sangat benar, trading itu judi. Please lu share pengalaman lu di bawah ini, supaya nanti kita tag dan akan jadi sharing ya. Jadi bermanfaat buat teman-teman semua.
Thank you ya buat yang udah share. Pertanyaan selanjutnya dari @userfx4. Om Ben, mohon dijelaskan dong terkait insider trading dalam investasi saham. Apa saja rambu-rambu yang perlu menjadi perhatian? Lalu, adakah gray area yang perlu diwaspadai kita para investor di ISG? Seringkali kita melihat pada direksi-direksi perusahaan publik membeli saham dalam jumlah miliaran yang masuk ke dalam berita-berita mainstream. Iya. Jadi kalau kita lihat ya namanya insider buying ya, kalau kata Peter Lynch, itu salah satu indikator yang positif bahwa ada direksi yang percaya dengan perusahaannya memang bagus ya, dia kalau ada duit dia beli lagi perusahaannya, dia beli lagi sahamnya. So itu indikasi yang bagus menurut Peter Lynch. Tapi lu harus tahu juga ya, banyak orang baca buku Peter Lynch itu termasuk tukang tipu di ISG. Termasuk mafia-mafia itu juga mereka tahu cara mainnya begitu. Gue lihat ya makin kesini, ya investor makin pinter karena ada YouTube-nya Benix ya. Tapi bandar, mafia, itu juga makin pinter. Sehingga ketika mereka mau nipu orang, dia akan sarankan, lu direksi, lu beli aja nih saham, biar kelihatannya bagus. Kenapa? Karena kalau direksi beli, kesannya direksi percaya sama masa depan perusahaan. So, lu jangan kaget gitu, bakal makin banyak jebakan-jebakan itu. Kenapa? Karena orang makin pinter, investor makin pinter, trader makin punah gitu loh. Trader makin terancam, akibatnya apa? Mafia-mafia makin terancam. So, mereka juga mendevelop ilmu-ilmu. Bahkan gue tahu ya, ada sebuah broker, perusahaan investasi, dia siapin tim nih, satu divisi isi 8 orang. Kerjanya apa? Mantengin YouTube-nya Benix nih. Supaya biar bisa tahu Benix ini ngomong apa. Mereka mau bikin jebakan apa. Investor tuh belajar apa dari Benix. Mereka mau bikin jebakannya buat jebakin lu. So lu harus betul-betul bijak. Now, secara umum yang namanya insider buying itu bagus. Asal apa perusahaannya memang bagus. Contoh, direksi Bank BCA beli saham Bank BCA. Ya bagus, kabar bagus. Memang sahamnya bagus, perusahaannya bagus, ya kita beli. Jadi jangan semata-mata karena lu lihat ada perusahaan beli saham XYZ, komisaris beli saham XYZ, direksi beli saham XYZ. Apakah artinya sahamnya juga bagus? Belum tentu. Tetap lu harus cek fundamentalnya. Tetap lu harus cek apakah secara kualitatif, secara kuantitatif ini perusahaan yang bagus. Apakah itu edge-nya punya lu. Dan lu harus investigasi, itu bener nggak perusahaan beneran. Jangan perusahaan ngaku-ngaku aja, ngaku-ngaku perusahaan gudang, isinya perusahaan jual gado-gado. Jadi kalau lu punya info insider, ya itu salah satu keunggulan kompetitif buat lu. Tapi itu bukan keunggulan mutlak. Artinya dia tidak pernah menjadi syarat pemutus. Dalam lu mengambil keputusan, apakah harus menjual atau membeli saham lu. Tidak. Dia cuma salah satu poin, input di dalam rencana lu untuk mengambil keputusan. Dia tidak pernah menjadi ultimate decision maker, itu ada di sana. Tidak pernah. Jadi syarat pemutus itu apa? Itu make investing itu. Bukan karena ada insider, enggak. Itu cuma salah satu, ya kabar baik lah untuk memutuskan lu beli atau jual. Tapi bukan syarat pemutus. Next. Pertanyaan selanjutnya dari @erikbatara7503. Bang @benix, Bang tolong jawab, apakah keputusan politik elit dan stakeholder mempengaruhi emiten? Lalu emiten apa saja yang dapat dipengaruhi oleh keputusan politik elit dan stakeholder? Terima kasih. Ya, jadi secara umum ya, ada 16 jenis saham di ISG yang lu benar-benar harus tahu sebelum lu nyemplung ke dunia ini. Nah, dari 16 jenis saham itu, ada saham yang sangat terpengaruh nih dengan kebijakan elit. Elit apa? Elit pemerintah, elit partai, elit di DPR, kementerian, dan lain sebagainya. Nah, yang paling terdampak apa? Ya, ada 2 jenis saham dari 16 yang sangat-sangat terdampak. Yang pertama saham Patriot, yang kedua saham politis. Nah, 2 saham ini kelihatannya serupa nih, tapi tidak sama. Saham Patriot udah tahu tipenya seperti apa. Saham politis adalah saham yang terdampak nyawanya karena asetnya, perusahaannya termasuk saham yang highly regulated business. So, gue kasih contoh sama lo. Ini contoh dunia nyata ya. Gue nggak mau sebut nama presidennya. Tapi Indonesia pernah punya presiden. Nah, ketika Indonesia punya presiden, dia tunjuklah salah seorang menteri yang salah satu menterinya punya bisnis jualan sayur mayur. Sampai bikin mall besar-besar, gede-gede, katanya rame, kata si dokter itu. Ya namanya dokter capcay, padahal sepi dia bilang rame. Now, faktanya apa? Ketika kemudian sang presiden ini terpilih jadi presiden, dia menunjuklah menteri dari supermarket di planet Mars ini. Kebijakan pertama yang dia ambil apa? Dia melarang penjualan bir bintang. Dia melarang penjualan bir angker, Carlsberg, dan lain sebagainya di toko-toko retail modern. Dan dampaknya apa guys? Saham-saham perusahaan yang terkait dengan alkohol langsung drop. Lebih dari 50%. Tidak sampai 1 minggu. Drop, musnah, hilang. Nilainya triliunan duit yang hilang nih. Jadi kalau ditanya apakah elit politik menentukan, sangat menentukan. Bagi kedua jenis saham itu. Saham politis dan saham yang sifatnya patriot. Nah, dari 16 jenis saham itu, saham yang highly regulated seperti ini, itu lo benar-benar harus pantau. Salah satu lagi apa lah? Rokok. Rokok itu adalah industri yang sangat highly regulated. Perbankan highly regulated. Asuransi. Jadi begitu banyak segmen yang memang lo harus, teman-teman harus perhatikan nih.
Tetapi ada beberapa segmen yang betul-betul kuat, walaupun highly regulated, contohnya perbankan, itu sangat-sangat kompleks peraturannya, tapi mereka tetap bisa solid menjalankan bisnisnya. Karena apa? Secara fundamental juga udah bagus. Tetapi ketika kemudian regulasi masuk dan mau dihajar, ya lu harus siap-siap. Seperti kemarin kejadiannya di Badan Usaha Milik Daerah ya, yang kerjanya produksi alkohol, ya collapse. Jadi nggak ada tuh. Di Indonesia ada orang bisa bilang, nggak peduli siapa presidennya, nggak peduli siapa menterinya, pasti kalau sahamnya bagus ya pasti bagus aja. Nggak juga bro. Ada 16 jenis saham ya memang ada yang pasti bagus. Contohnya Bank BCA, siapapun presidennya pasti bagus. Selesai. Now, ada saham-saham tertentu yang memang lu harus cek regulasinya, menterinya, aliran pejabat pengambil keputusannya seperti apa, dan udah pasti dia akan mempengaruhi pergerakan saham yang kamu beli. Jadi, elit politik bisa menentukan loh saham kamu nasibnya seperti apa. So, hati-hati. Pertanyaan keempat dari Agin Bayu. Om Ben mau tanya, kenapa beberapa emiten ada yang tiba-tiba transaksinya jumbo di harga tertentu? Apakah mereka crossing sahamnya di pasar reguler sesama mereka aja untuk menggemukkan volume doang atau aksi korporasi tertentu? Saya sering lihat beberapa saham tiba-tiba crossing jumbo di pasar reguler, tapi sahamnya tidak dinaikkan, malah cenderung diturunkan beberapa hari setelahnya. Ya itu sih aliran-aliran yang nggak penting lah, baca order book segala macam itu sampah lah menurut saya. Itu aliran bandarmologi yang lu lagi omongin di sini. Dan gue nggak pernah membuat keputusan pembeli saham hanya karena trading volumenya tinggi, trading volumenya kecil, order booknya jelek, bandar nggak ada yang masuk. Oh itu udahlah, itu sampah lah, sampah semuanya. Nggak penting buat dibahas. Kita ya sebagai perusahaan juga ya, ketika beli itu memang ada set target harga ketika kita akan beli. Nggak mungkin ketika kita akan beli, ini kita ngomong investasi yang benar ya, bukan yang kata kamu tadi. Investasi yang benar ya, ketika lu mainin duit gede, atau ketika lu menjadi seorang operator dari sebuah dana, institutional fund, nggak mungkin lu beli saham itu langsung segepok, langsung beli segelondongan. Nggak mungkin. Pasti mereka duit partially. Misalkan dia udah prediksi nih, ini saham bakal jadi 600. Hari ini harganya 200. Dia akan beli parsial di harga 200, 220, 250, 260, 270. Dia akan beli itu secara parsial. Ketika turun apa? Dia akan beli juga. Sepanjang dia masih berada di dalam target buying-nya mereka, dia akan beli terus. Ini namanya proses akumulasi. Nah, beda dengan retail. Retail kalau beli, ya gue lihat ada orang punya duit 100 juta, beli 100 juta, beli 100 lot. Enggak. Kalau perusahaan institusi, institutional fund, big fund, itu mereka beli secara parsial. Kecuali mereka ketemu penjual besar yang punya barang gelondongan. Oh, mereka punya stok 1 triliun lot yang mereka mau jual, mereka langsung transaksi, bisa di pasar negosiasi, bisa aja gitu. Tapi pada umumnya ketika kita lakukan akumulasi, kita akan belanja secara parsial. Itulah kenapa kalau retail bilang beli saham. Tapi kalau institusi bilangnya kita lagi akumulasi saham. Karena dia sebuah proses, bukan one time buying, beli gede, enggak itu enggak. Pertanyaan terakhir dari Kuzanagi 6652. Om Benix mau tanya, apakah benar bahwa order flow naik turunnya harga di suatu instrumen itu dipengaruhi supply dan demand pasar, atau semua sudah disettingnya? Terima kasih. Ya kalau buat perusahaan-perusahaan receh ya, perusahaan-perusahaan dengan market cap kecil, order flow itu bisa disetting lah, bisa dipesan dan bisa diatur. Tapi itu nggak pernah jadi dasar keputusan kita. Ini balik nih tadi pertanyaan yang awal nih. Kalau lu orang-orang aliran order flow baca itu kan itu aliran bandarmologi lah. Kita nggak pernah beli perusahaan itu karena dia ada order flow. Jadi nggak pernah ada orang yang siap beli atau nggak pernah, nggak ada hubungan sama itulah. Jadi gampangnya gini lah, lu ada perusahaan, kegiatannya apa? Bisnisnya apa? Dealer apa? Dealer Harley Davidson. Lu nggak pernah lihat nih yang namanya order flow ini buat apa? Jauh lebih penting lu lihat berapa sih penjualan Harley bulan ini, berapa sih penjualan Harley tahun depan. Kalau lu udah bisa lihat penjualan Harley akan naik 10 kali lipat dalam 1 tahun ke depan, logikanya ya saham Harley akan naik tinggi. Nggak peduli order flow-nya itu cuma 1 perak, 2 perak, 3 perak, atau nggak ada yang beli, ya justru bagus malah. Jadi nggak ada intinya ya, nggak ada nih keputusan jual atau beli karena order flow. Itu udah salah kaprah, itu bukan investasi namanya. Lu sedang berusaha menjadi penjudi nih. Penjudi based on order flow. Itu bukan kita. Jadi buat teman-teman di luar sana ya, lu harus hati-hati ya, di banyak bener ilmu-ilmu palsu mau ngajari lu buat belajar candlestick, astrologi, bandarmologi, sekarang ada lagi ilmu morfologi, udah makin aneh-aneh aja, makin gila nih. Nggak ada bro, itu semua hoax, udah sampah. Lu tanya sama bapak lu kalau lu nggak percaya, Pak, gimana sih cara investasi yang benar? Saya ada temen nih ngajak saya mau investasi buka bengkel. Atau ada teman saya ngajak saya nih bisnis apa, bisnis frozen food. Sebagai investor saya apa sih yang harus cek, apa ada perlu lu cek order flow-nya gitu. Kan kagak ya. Lu akan cek lu mau buka itu frozen food di mana? Di perempatan mana? Yang lu mau jual apa? Chicken nugget, bakso, dimsum.
Kan itu yang dicek, harganya berapa? Masyarakat sana bisa beli di harga berapa? Daya belinya seperti apa? Ada banyak perumahan kah di sana? Ada banyak anak kah di sana? Kenapa? Karena kalau lu bisnis frozen food, mayoritas pembeli lu adalah ibu rumah tangga yang nggak mau repot buat nyiapin sarapan anaknya pergi ke sekolah. So, itu mindset investor. Jangan lu mau jadi investor ngurusin order flow bego. Jangan tolol-tolol amat lah jadi orang. Itu bukan investasi yang lu lagi omongin. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Buat kamu yang belum dijawab pertanyaannya, jangan takut, jangan khawatir, akan kita jawab ke sesi AMA yang selanjutnya. Buat yang masih bingung dan masih banyak pertanyaannya, langsung tulisin aja di kolom komentar di bawah ini. Kamu punya pertanyaan apa? Kita akan bahas di sesi AMA yang selanjutnya. Thank you ya buat teman-teman yang udah nanya. Sampai ketemu lagi di sesi AMA bersama Benix. Jangan lupa like, share, dan komen video di bawah ini. Thank you guys. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye. Upaya